Tapi saya punya teknik. Kalau saja saya paksakan untuk memberikan pinjaman sebesar 1 juta, nanti jika dia mungkin lama mengembalikannya ataupun mungkin tidak dapat mengembalikannya, akhirnya apa yang terjadi? Saya akan kecewa dan hubungan saya dengan dia pun pasti menjadi hubungan yang tidak baik. Yang sebelumnya mungkin kita akrab, berteman, akhirnya menjadi tidak baik. Karena uang itu sensitif, teman-teman. Uang itu sensitif. Uang bisa menjadi persaudaraan yang erat, tetapi uang pun bisa jadi permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumahayal. Kembali lagi bersama gue, Rumahayal, berhayal kebaikan. Ya itulah gunanya. Akhirnya gue berpikir bahwa kesehatan itu perlu dijaga. Karena jika kita sudah sakit, kita memulihkannya membutuhkan waktu, proses waktu, dan kadang bukan cuma memerlukan obat, tetapi memerlukan juga pola pikir, mindset. Dan kita perlu juga teman-teman dekat kita, saudara-saudara kita, yang mensupport kita, yang menemani kita, sekedar komunikasi, bercanda, untuk mengembalikan lagi kekuatan mental kita sehingga kesehatan kita dapat pulih kembali. Penting banget menjaga kesehatan, pola makan, istirahat yang cukup. Karena jika kita salah satu saja kita terganggu, berlebihan atau kekurangan, maka kesehatan kita pun pasti akan drop dan kita akan mendapatkan suatu penyakit pada tubuh kita. Dan kebetulan pada tema kali ini gue nggak ngebahas masalah penyakit ya. Gue ngebahas tentang teknik atau bagaimana cara mengantisipasi jika ada perilaku dalam bersosialisasi, dalam komunitas berteman kita. Ada salah satu yang mungkin menjadi racun mungkin dalam pertemanan kita, seringnya atau mungkin hobinya mengganggu finansial kita, mungkin seringkali minjam uang dan lain sebagainya. Dan kebetulan kenapa gue angkat tema ini karena ada teman cerita dan curhat. Nah, akhirnya menjadi gunjingan di situ, menjadi gunjingan dan akhirnya memperbincangkan perilaku salah satu teman yang memang seringkali meminjam uang dan sulit untuk mengembalikannya. Dan biasanya walaupun belum mengembalikan pinjaman sebelumnya, dan dia tidak malu untuk kembali meminjam uang lagi kepada teman-temannya, kembali meminjam uang lagi kepada teman-temannya. Kalau saya gini teman-teman, saya punya cara ya, dari dulu punya cara. Tetap dapat membantu teman kita yang kesulitan, akan tetapi tidak menyulitkan juga secara keuangan diri saya. Saya mempunyai cara, mempunyai teknik. Jika memang ada teman yang seperti itu, ya memang kita tahu bahwa dia pasti tidak akan mengembalikan atau dia pasti akan sulit untuk mengembalikan uang tersebut. Jadi misalkan ada teman, dan pernah terjadi lah, dan memang saya nggak mampu untuk memberikan pinjaman sebesar 1 juta pada saat itu. Pada saat itu karena saya juga punya kebutuhan dan saya tidak mungkin untuk meminjamkannya 1 juta. Dan jika saya kasih pinjaman tersebut, saya yakin dia pun akan sulit untuk mengembalikannya, bahkan mungkin akan lama untuk mengembalikannya, dan akhirnya saya khawatir nanti hubungan pertemanan saya dengan dia menjadi tidak baik. Saya yakin dan mampu untuk memberikan uang 400.000 pada saat itu. Dan saya pun berpikir jika dia tidak mengembalikannya, saya pun tidak akan kecewa. Dan saya berikan uang tersebut kepada teman saya yang memang membutuhkannya. Dan pada akhirnya betul apa yang saya sudah duga, bahwa dia memang tidak sanggup dan memang dia tidak dapat mengembalikan uang saya kembali. Tapi saya tidak kecewa dikarenakan memang saya sudah tahu bahwa dia tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Tetapi saya punya teknik.
Kalau saja saya paksakan untuk memberikan pinjaman sebesar 1 juta, nanti jika dia mungkin lama mengembalikannya ataupun mungkin tidak dapat mengembalikannya, akhirnya apa yang terjadi? Saya akan kecewa dan hubungan saya dengan dia pun pasti menjadi hubungan yang tidak baik. Yang sebelumnya mungkin kita akrab, berteman, akhirnya menjadi tidak baik. Karena uang itu sensitif, teman-teman. Uang itu sensitif. Uang bisa menjadi persaudaraan yang erat, tetapi uang pun bisa jadi permusuhan. Dan itu sudah sering kali terjadi. Bahkan saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Makanya saya tidak mau terjadi lagi hal seperti itu. Lebih baik jika memang kita ingin tetap berteman dengan teman kita, nah memang kita lihat dia pun membutuhkan suatu bantuan, atau memang dia mempunyai kebiasaan punya kebiasaan buruk, berharap dan mungkin dalam tanda kutip memanfaatkan lah teman-temannya. Ya sudah, kita memberikan sebesar nominal yang memang kita anggap kita mampu atau kita tidak akan kecewa dengan uang tersebut. Contoh saja jika dia ingin meminjam uang 500 dan kita tahu dia pasti tidak akan mengembalikannya, kita berikan aja 100.000 atau mungkin ya nominal berapa lah yang kita mampu, dan jika uang itu tidak kembali pun kita dapat mengikhlaskannya dan kita tidak kecewa. Anggap aja itu suatu sedekah sih menurut saya ya. Anggap aja suatu sedekah. Yang penting uang yang kita berikan tidak mengganggu dompet kita juga gitu kan, bulanan kita juga dan harian kita juga gitu. Jadi harus punya trik di situ, punya trik. Kita pun bisa menjaga pertemanan kita dan kita pun tidak dirugikan, tidak kecewa dan tidak ada rasa dengki kepada orang lain nantinya. Karena begini teman-teman, dan ini sering kali terjadi. Ada sebagian teman misalkan, dia kecewa akhirnya. Akhirnya kan jika kita kumpul, dia pasti akan menceritakan teman tersebut bahwa si A minjem uang, kebiasaan pinjam uang sama gua, gak pernah ngembaliin, besok lagi seperti itu lagi. Akhirnya menjadi kecewa dan merasa dengki kepada orang tersebut. Karena kalau prinsip saya gini teman-teman, jika saya sudah benci sama orang nantinya, kecewa sama orang, akhirnya menjadi benci, rezeki saya pun pasti akan sulit. Pasti ada masalah di situ. Pasti ada hal-hal negatif yang masuk ke dalam kehidupan saya. Sehingga aura positif akan menjadi berkurang. Sehingga rezeki saya pun akan ada kekurangan nantinya. Nah itu sering kali terjadi karena saya merasa kesal sama orang, benci sama orang. Akhirnya apa? Hal positif akan hilang pada diri saya dan saya pun akan sulit untuk mendapatkan rezeki yang baik untuk diri saya sendiri. Atau contoh seperti ini, saya pernah punya usaha kerjasama dulu. Saya percaya sama orang, akhirnya saya dibohongin dan saya akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk berharap supaya uang saya kembali lagi. Saya menelpon, menagih dan segala macam, bahkan saya mencari tempat tinggalnya. Akhirnya saya membuang-buang waktu saya yang seharusnya mungkin saya gunakan waktu saya untuk mencari kesempatan yang lain, tapi saya terfokus kepada satu permasalahan untuk mendapatkan uang saya kembali. Coba jika saya tidak seperti itu ya, saya anggap aja itu adalah uang yang sudah hilang, sehingga saya fokus untuk urusan saya yang saat ini dan masa depan saya. Bisa saja dalam waktu seminggu atau 2 minggu saya bisa mendapatkan pengganti rezeki yang lain. Tapi karena saya berharap lebih, karena kekecewaan dan kesalnya saya, rasa dengki, sehingga saya terfokus dengan masalah tersebut supaya dapat kembali lagi uang saya dari orang yang meminjam uang saya pada saat itu. Jadi menurut saya teman-teman, jika memang ada kasus seperti itu ya, dan memang ada kebiasaan dari perilaku-perilaku orang yang kita kenal seperti itu, kita harus punya trik, harus punya teknik bagaimana caranya supaya kita juga tidak kecewa. Dan kalau memang dia membutuhkan dan memang
harus kita bantu, kita pun dapat memberikan sebagian uang yang kita punya dan memang semampu kita. Dan jika memang ada kebohongan di situ ya, kita pun juga harus punya trik di situ, harus punya trik seminimal mungkin lah kita berikan. Kalau memang kita harus memberikan dengan cara dia memaksa lah ya. Kan banyak ya kejadian, tolong dong, gue perlu banget, ntar beberapa menit kemudian tetap aja masih hubungin kita. Besoknya lagi jika kita belum kasih, masih juga hubungi kita. Berikan aja yang, anggap aja uang rokok yang kita berikan lah ya. Anggap aja kita sedang beli makan untuk orang lain. Karena jika kita berikan sebesar apa yang dia minta, nanti dia pun akan seperti itu lagi besoknya atau lusanya jika dia membutuhkan kebutuhan yang harus dia penuhi hidupnya. Jadi jangan kita memberikan situasi yang akhirnya teman kita atau orang yang kita kenal bergantung kepada diri kita. Jangan seperti itu juga. Ada batasnya juga kita membantu orang. Jika memang kita tahu dia kesulitan, kita berikanlah bantuan pada dia. Tapi jika itu menjadi rutinitas, nah kita harus dapat menganalisa di situ. Oh ternyata orang ini atau teman kita ini dia memanfaatkan kita atau memanfaatkan teman-teman kita yang lain juga. Nah kita harus punya trik di situ caranya supaya jangan sampai dia pun menjadi malas hidupnya karena bergantung kepada teman-temannya. Adalah seperti itu, dan banyak juga kasus-kasus seperti itu. Nah, akhirnya dia memanfaatkan teman-temannya untuk dapat melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi kalau saya seperti teman-teman, saya berikan senilai apa yang saya mampu. Dan kalaupun itu tidak dapat dikembalikan, saya pun tidak terlalu kecewa. Dan bahkan saya pun anggap itu sebagai sedekah saja. Tetapi jika memang akhirnya menjadi keseringan, akan memberikan sekecil mungkin. Supaya nantinya dia pun akan sadar bahwa kita tidak dapat membantu sepenuhnya untuk dia. Supaya apa? Supaya dia dapat berkarya sendiri. Kecuali teman kita yang memang sakit keras, memang kita tidak dapat bekerja lagi, tidak dapat mencari uang lagi. Itu lain soal, itu berbeda lagi. Jika kita mampu, kita harus membantunya. Jika kita tidak mampu, kita dapat memberikan bantuan yang lain selain pemberian uang. Jadi jangan masalah-masalah seperti itu kita pusingin ya. Jangan masalah-masalah itu kita pusingin, kita perdebatkan juga yang akhirnya menjadi aura negatif untuk kehidupan kita. Banyak cara untuk menghadapi orang tersebut. Kita mundur secara perlahan-lahan, dia pun nanti pasti akan sadar sendiri suatu saat dan akan mencoba berusaha sendiri untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Ya semoga saja ini bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Rumayal.